Mansur, ayo sini cepet. Aduh, tolong. Aduh, ini dia guys ya. Aduh. Mantap. Lagi Sur, semua yang di kulkas bawa ke sini. Rasa coklatnya ada macam-macam. Ada rasa hazelnut, almond, cashew, sea salt, less sugar, dan chocomal. Tiap harinya gue ganti-ganti rasa biar semangat terus, apalagi kerja tiap hari kan butuh energi tambahan. Jadi cocok banget buat naikin mood dan balikin energi gue biar badan gue nggak lemes guys. Have a nice day. What's up guys? Hai guys, balik lagi di channel Attahalilintar. Iya, karena sekarang ini kita jarang konten-konten keluar karena kerjaannya kebanyakan keluar kota, jadi nggak di konten-kontenin. Jadi kali ini spesial 2 monthsary ya sih. Jadi kita tuh hampir setiap, misalnya sebulan nikah Q&A, 2 bulan nikah Q&A, 3 bulan nikah Q&A. Soalnya tuh ya sekarang katanya pertanyaan-pertanyaan dari netizen semakin tuh dalam, dan semakin ingin tahu, dan kita juga tidak malu untuk bersharing ke kalian karena kalau misalnya kita sharing kan siapa tahu kalian yang mau menikah. Bener, karena sharing is caring. Ada pencerahan. Iya kan. Kenapa yang sharing apa tuh? Maksudnya sharing sama, kan kalau orang tanya kita sharing itu artinya kita sayang. Enggak sharing sekarang enggak. Oke. Kita akan menjawab nih pertanyaan-pertanyaan netizen tersayang kita. Nah, udah ada nih sayang, pertanyaannya seru-seru banget. Seru nih sayang. Oke. Kita mulai dari pertanyaan pertama. Ini dari Lili Dianasa. Perasaan cinta setelah dan sebelum menikah gimana? Makin bertambah atau stuck aja di level sebelum menikah? Stuck. Dia ngomongnya stage. Keren ya, Stag. Oke, gimana jawabannya saya? Kamu dulu, aku tuh nggak pernah loh mendengar kamu tuh jawab duluan. Iya, aku pengen dengar kamu duluan jawab. Okay. Kalau aku sih bilangnya makin bertambah. Bener tuh. Iya, soalnya gini, kalau habis menikah tuh sayangnya tuh udah beda, bukan sekedar atas dasar misalnya hanya nafsu gitu, lebih kayak sayangnya tuh kayak karena partner hidup gitu, bisa sharing, bisa saling menjaga, bisa saling support, bisa saling backup. Itulah namanya hubungan. Jadi aku tuh makin sayang gitu. Oke, kan itu bertambah cinta. Menurut kamu bertambah nggak sayang pengeluarannya? Nanti aku kalau udah jawab salah lagi. Ya udah bertambah emang. Banyak. Di mana-mana orang. Banyak. Ya nanti salah kalau aku bilang banyak, bilang dikit salah lagi saya. Pokoknya ya bertambah. Namanya rumah tangga tuh ya pasti bertambah. Kalau sendiri kan masih urusin diri sendiri, single. Iya, tapi kan maksudnya biasanya kan kalau rumah tangga kan. Cuman kan semua orang kalau menikah itu rezekinya pun bertambah. Betul. Gitu loh. Sekarang kan namanya aku kan istri ikut suami gitu ya. Rezeki itu bukan hanya duit loh guys ya. Rezeki itu bisa kenikmatan yang lain juga. Misalnya oke, duitnya nggak bertambah, tapi bisa jadi kenikmatan lainnya bertambah. Kebahagiaannya pas pulang bertambah. Pergi kemana-mana ditemenin bertambah itu. Jadi rezeki bertambah itu bukan hanya uang gitu, bisa segalanya gitu. Iya betul, saya love you. Oke, kita jawab pertanyaan dari Husnul Korea. Buat Atta dan Loli, kesalahan pasangan apa yang nggak akan dimaafkan? Kesalahan apa yang nggak akan dimaafkan? Kalau selingkuh, entah aku. Masih. Karena nggak tahu kenapa ya, kalau menurut aku kalau orang udah selingkuh itu, ketika kita maafin nih misalnya, itu akan terulang lagi. Karena itu udah jadi habit gitu, dan dia udah tahu, oh paling nanti kalau gue minta maaf paling dimaafin. Jadi kalau aku, kalau misalnya selingkuh itu udah tidak ada kata maaf lagi. Cool guys. Berarti sama ya, kita sepakat selingkuh ataupun? Aku selingkuh sih. Selingkuh tuh kalau misalnya kita. Kalau aku sih ada satu lagi. Menjalin hubungan bersama wanita lain apa? Oh. Bongkar aib keluarga, bongkar aib suami, atau bongkar aib istri, menurut aku itu susah banget dimaafkan. Kalau aku sama KDRT itu nggak akan aku maafin. Oh iya. Karena kalau KDRT tuh kayak sakit, bukan sakit apa ya? Iya, mungkin tuh kayak juga penyakit gitu kan. Kalau itu aku setuju, KDRT itu nggak dimaafin yang sih. Yang kayak ditonjok apa biru-biru gitu. Karena itu. Kalau digigit gini ya? Enggak, itu namanya gigit ayam, cem ayam. Emang gitu, kita tuh ya biar pasangan kita nggak bosen tuh kita harus agak ngelawak gitu loh guys. Bang, emang bener ya Gen Halilintar diusir dari di negara lain? Enggak. Tadi chatan sama Aurel biasa aja. Malah ada pada bilang sini kak, pada disuruh nyusulin gitu. Jadi nih tuh lah berita tuh suka aneh, kapan diusir gitu loh. Gak pernah ada yang diusir.
Kalau kata misalnya nih ada berita keluarga saya ngelanggar protokol diusir. Protokol apa yang dilanggar? Mereka aja kerjanya di rumah mulu. Bener-bener keluarga paling disiplin lockdown itu keluarga saya, guys. Lebih dari sayanya, saya masih kerja keluar, nari nafkah keluar ini. Keluarga saya itu bener-bener serumah mereka doang. Jarang banget keluar. Kalau itu juga kalau ada ulang tahun adekku misalnya mau di restoran itu aja sepi restorannya. Aduh, bener-bener aneh kalau berita tuh, makanya nih suka asal-asalan orang bikin berita gitu. Nih ya, mama papaku tuh ya dari kecil aku tuh diajarin apa aja ikut peraturan. Makanya kayak aku kemana aja, kenapa sih Bang sampai mau main bola aja nih aku sampai udah mau freak, udah mau itu masih pakai masker. Padahal orang-orang kan kalau main bola nggak boleh. Saking kayak gitu aku tuh harus banget ikut peraturan. Soalnya aku lagi terlalai, namanya manusia ya kan. Apa aja aku usahakan ikut peraturan gitu. Karena memang gimana ya, aku tuh nggak tahu dari kecil tuh diajarinnya gitu sama orang tua aku. Jadi nggak mungkin kalau orang tua aku yang malah ngelanggar ini, itu susah gitu loh. Mereka tuh panutanku gitu guys ya. Betul, Bang, nggak mau ditemuin tuh aku dan aku sih mau aja. Mau, kalau aku tuh suka banget ketemu, pengen aja face to face gitu. Maksudnya apa gitu? Pengen aku tuh kayak gitu. Kalau aku tuh orang tipikalnya gitu, suka banget ketemuin orang langsung. Cuman emang apa ya, aku tuh mah nggak suka nih misalnya ngenain orang UU ITE gitu. Awalnya tuh aku tuh dari dulu tuh orangnya tipikalnya nggak kayak gitu. Karena aku tuh ngerasa even orang jahat kalau sampai dia di penjara gara-gara ngomongin aku gitu kayak mungkin kalau menurut kayak aku tuh bukan tipikal orang. Deh, iya bener, kasih pelajaran. Menurutku dengan terpost di sosial media aja itu udah salah satu pelajaran ya. Dengan dia minta maaf dengan tulus, ngomong lagi di sosial media, itu adalah salah satu nilai. Jadi aku pernah ngajarin ke dia, ketika kita bikin salahnya depan wartawan, kita harus minta maaf lagi di depan wartawan. Ketika kita bikin salah di vlog, kamu harus minta maaf lagi di vlog. Jadi intinya kayak gitu. Kamu harus minta maaf di tempat yang sama gitu. Tapi jangan misalnya nih ngomong jelekin orang di video, udah ditonton orang banyak, tapi minta maafnya japri. Nah, itu nggak boleh kayak gitu. Kalau minta maafnya itu ya kamu harus menanggung resikonya. Aduh aku malu nanti diinin orang, dicengin orang. Lah kamu ngomong gitu bikin orang yang kamu jelek-jelekin jadi dicengin nggak takut. Tapi giliran diri kamu sendiri nanti dicengin takut. Kalau udah bikin salah ya bertanggung jawab. Dengan ya baik buruknya kamu harus siap. Makanya kalau nggak mau kayak gitu ya jangan jelekin orang gitu. Jangan berbuat buruk kepada orang istilahnya. Jangan merugikan orang lain. Kalau nggak mau bertanggung jawab gitu. Kalau aku sih nggak mau janji ya untuk nggak memperpanjang sesuatu masalah yang kalau udah menjelekkan keluarga atau menghina fisik, menghina pokoknya udah mengusik keluarga ataupun sampai anak nih. Misalnya kayak kemarin aku tuh ada salah satu akun yang perempuan itu yang ada yang nyumpahin. Nah itu tuh kalau aku tuh udah pengen banget bawa ke kantor polisi gitu. Karena menurut aku kalau dia tipikalnya gitu. Karena itu udah. Makanya aku juga jadi keikutan dia gitu. Tadinya dulu mungkin aku zaman masih single tuh aku nggak terlalu gitu. Tapi kalau ada dia tuh kayak udah polisiin dia orangnya tuh tipikalnya tuh iya berapi-api. Nggak, soalnya kalau kayak gitu tuh harus dikasih pelajaran supaya next tuh orang jadi berhati-hati lagi loh. Ini tuh kita tuh digituin tuh bukan berarti kita mau ini loh, bukan berarti jahat atau gimana loh. Itu memberi pelajaran agar next nggak ada lagi orang yang kayak gitu lagi gitu loh. Jadi itu guys. Kalau aku sih nanti kalau ada yang kayak gitu lagi sih kali ini aku mau bener-bener mau perpanjang. Berarti kalau ada yang dimaafin nih terakhir, habis ini kita panjang sampai kantor polisi. Iya. Oke. Kantor polisi tuh aku mau ketemu sama dia. Mau nanya apa maksudnya ngomong kayak gitu. Oke. SNI siap ngikut istri. Siap. Apa lagi sih? Soalnya kan kalau laki-laki siap, tapi kalau ketemu istri siap. Let. Oh gitu sayang. Jadi sayang kalau sama istri gitu. Iya. Siap gitu. Soalnya ada nggak teganya sama istri itu, jadi harus mendengarin banget istri aku orangnya tipikal. Gitu bang. Sayang jangan terlalu gitu, ntar kita dimarahin orang mesra-mesra gitu, jangan. Apa sih? Mau tanya dong pendapat kalian kalau tapi situasinya pendapat. Ya udah ayang kan harus bisa benerin otomatis. Mau tanya dong pendapat mereka kalau misalkan pasangan ketahuan selingkuh gimana? Wah pertanyaannya bagus nih. Ini kan sama ya pertanyaan tadi. Enggak kan kalau misalkan tadi perselingkuhan, ternyata jawabannya kita tuh dia kayak tahu kita tuh nggak suka
perselingkuhan. Nah, kalau aku sih tipikalnya gini, aku pasti nggak mau, aku tuh nggak bakal percaya dari orang dulu. Pasti aku akan langsung tanya ke pasanganku gitu. Gimana ya? Susah juga sih. Betul. Pokoknya gini loh. Kalau aku sih akan cari dulu selingkuhnya kayak gimana gitu loh. Kalau misalnya selingkuh tuh kan kita nggak tahu ya definisi selingkuh tuh gimana. Misalnya kalau misalnya dia istriku lagi kerja bareng sama cowok ya asalkan ada asistennya ada apanya bukan selingkuh kan. Itu maksudnya selingkuh tuh maksudnya gini loh, bermesraan atau mungkin menjalin hubungan spesial yang kayak ketemunya gitu. tuh diem-diem, ketemunya tuh tiba-tiba di hotel, tiba-tiba jalan di mall berduaan, tiba-tiba keluar kota ada cewek, nah itu baru namanya selingkuh. Atau aku mungkin kerja keluar kota, terus keluar kota tiba-tiba aku tuh ada cowok, ah itu baru tuh. Karena yang namanya kalau udah suami istri tuh udah gimana ya? Bukannya berarti kita nggak percaya ya? Aku percaya sama suamiku, tapi aku 100% percaya. Tapi kalau udah kayak gitu, itu udah beda cerita, bener nggak? Bener. Kalau udah terjadi sekali biasanya susah percaya lagi. Ibaratnya tuh kalau misalnya ada tisu udah kusut, walaupun kita tarik lagi, Tetap kusut. kita bentangin, kita tahan, tetap ya kusut. Jangan pernah melakukan ya apa ya, pokoknya jangan di depan mata gue deh gitu. Hah? Kalau di depan mata? Maksudnya Enggak, bukan jangan di belakang, maksudnya gini loh, kan banyak tuh kadang. Enggak, gimana ya jelasnya tuh susah. Asalkan jadi di depan mata jadi selingkuh boleh gitu. Enggak boleh juga. Masa gitu sih? Kamu aneh banget penjelasannya, nggak kayak gitu sayang cara Bukan. jelasinnya. Kadang tuh kan suka ada netizen yang manas-manasin. Pernah banyak nih udah nikah aja banyak banget netizen yang kayak gini. Tuh lihat tuh Bang Anta tuh mesti gini-gini sama mantannya, begitu sama mantannya. Apa sama mantannya? Banyak yang suka kayak gitu. Ini kan tisu nih guys ya, ini kita kasih contoh. Ini tisu kan rapih ya. Ya. Misalnya nih kita selingkuh. Nah, selingkuh tuh jadi kayak gini nih. Rapi, kalau ke selingkuh udah jadi gini. Walaupun kita rapihin lagi, tetap kusutnya nggak akan hilang. Seperti itulah kepercayaan. Kalau sudah dikusutin, mau balikin lagi tetap ada. Nggak bisa 100% atau mulus lagi kayak sebelumnya. Gitu. Kayak jaga diri kamu. Aku berjuang dapatkan restu. Ku hadapi Cukup sayang sama aku kalau aku sayang lah. Kecuali kamu males di kasur. temui ayah ibumu gemeter tapi biar ku ungkapkan isi hati.